Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman web. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang tag gambar atau image di dalam HTML. Dalam video sebelumnya, kita membahas tentang paragraf, dan contohnya kita membuat sebuah web berita yang berisi paragraf. Dan biasanya, berita itu di atasnya ada sebuah gambar yang menjadi tema dari berita yang kita buat. Nah, saya sudah mendownload gambar dari situs sportdetik.com dan inilah gambarnya. Dan gambar ini kita letakkan di dalam folder yang sama dengan file HTML kita ya. Dan penulisan nama file gambarnya tidak boleh menggunakan spasi. Nah, jadi jika kita ingin membuat nama file gambarnya melebih dari satu kata, kita bisa menggunakan kata penghubung seperti underscore ini. Lalu bagaimana penerapan tag image ini di dalam HTML? Baiklah, kita langsung mulai saja. Kita akan memasukkan gambar di atas berita kita. Nah, kita akan masukkannya di sini ya, di atas tag paragraf. Oke, kita coba langsung tuliskan. Teks image ditulis dengan img ya, ditulis dengan img atau image. Nah, teks image ini tidak berpasangan seperti tag p atau paragraf. Berarti kita bisa langsung menutupnya seperti ini. Oke, kita sudah buat tag image-nya. Lalu kita buat spasi di antara ini ya. Jadi image, img, lalu spasi. Dan kita buat atributnya di sini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa atribut. Dan sekarang kita akan membuat atribut yang lain yang sesuai dengan tag image ini. Kita buat di sini atribut source, ditulis dengan src atau source ya. Seperti ini penulisannya. Source ini digunakan untuk mengambil gambar yang akan kita masukkan ke dalam HTML kita. Karena kita menyimpan file gambarnya di folder yang sama dengan file HTML kita, maka kita langsung masukkan di sini nama file gambar kita, yaitu gambar berita JPEG. Nah, kita masukkan, jangan lupa di sini kita buat jenis gambarnya JPEG. Lalu kita buat satu atribut lagi di sini. Kita buat atribut alternatif atau alt. Misalnya kalau gambarnya nanti tidak muncul, maka alternatif ini yang akan bisa kita lihat. Nanti saya coba akan simulasikan bagaimana penerapan dari alternatif ini. Nah, kita buat di sini alnya gambar berita. Oke, sekarang kita simpan. Lalu kita lihat hasilnya di browser. Nah, kita sudah melihat ada gambar di sini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita juga bisa melihatnya di inspek halaman ini. Nah, apabila kita salah menuliskan nama file kita, atau kita typo sehingga nama file gambarnya salah. Kita coba buat contohnya di sini, yang tadinya gambar berita kita buat jadi gbr atau gambar ya, di sini kita buat gbr. Lalu kita simpan. Nah, maka gambarnya tidak muncul. Tapi di sini ada alternatif yang muncul, yaitu nama yang kita buat tadi. Nah, itulah fungsi dari alt ya, atau alternatif. Nah, jadi ketika kita masukkan gambarnya ke source, kita harus memasukkannya sesuai dengan nama filenya. Kalau tidak, maka gambar tidak akan tampil. Nah, selanjutnya kita akan membuat atribut lagi. Biasanya gambar memiliki atribut size, yaitu ada width atau lebar, atau height, yaitu tinggi. Nah, kita buat width-nya di sini, kita buat atribut width. Lalu kita masukkan nilainya di sini menjadi 500 px atau pixel ya. Dan kita buat lagi atribut height. Lalu kita buat nilainya menjadi 350 pixel. Lalu kita simpan, dan sekarang kita lihat ukuran gambarnya sudah berubah sesuai dengan ukuran yang kita buat tadi. Nah, Anda dapat merubah size gambarnya sesuai keinginan. Tapi jangan lupa untuk melihat estetika ukuran gambar.
Baiklah, demikian materi video pembelajaran pemrograman web, penerapan teks image dalam HTML. Sampai jumpa pada video berikutnya.